Cerita dimulai dengan Trina dan teman-temannya yang mau liburan ke pedesaan. Pas di perjalanan, mereka lewat desa kecil dan ngeliat warga lagi ngurusin banyak banget mayat yang mau dikubur. Mukanya Koi kemudian langsung berubah jadi tegang. Dia ngejelasin kalau semalam orang-orang itu masuk ke dalam hutan, kemudian ditemukan tewas mengenaskan. Trina ngerasa ada yang aneh, apalagi dari tatapan keluarga korban. Tapi anak-anak yang lain pada nggak peduli. Yang penting mereka sekarang udah nyampe di hutan. Menurut berita, malam ini katanya bakal ada hujan meteor langka. Mereka pun kemudian nemuin spot paling asik buat nonton meteornya di pinggir sungai yang tenang. Semua pada antusias ngeliatin langit, dan gak lama kemudian meteor-meteor terlihat di langit malam. Mereka pun pada gantian bikin permohonan dan harapan-harapan. Bong juga ikutan, dan dia kemudian nyebur ke sungai buat selfie sendirian. Pas lagi di tengah sungai, Bong melihat ada batu yang bercahaya, dan dia pun ngambil batu itu. Tapi tiba-tiba, dasar sungainya kemudian kayak ngeluarin cahaya merah, terus tangannya kerasa panas. Pas batunya dijatuhin, ada serangga yang masuk ke dalam kulitnya. Dalam sekejap, mata Bong jadi sayu, terus tiba-tiba dia ngamuk dan pengen nyerang semua orang. Shai yang deket situ kemudian menjadi sasaran pertama, tapi Shai berhasil nonjok dia sampai jatuh ke tanah. Tapi Bong justru semakin menjadi-jadi, mukanya berubah serem, urat-urat hitam pada keluar. Dia ngambil pisau yang ada di situ, terus nyerang Shai sekali lagi. Walaupun kesakitan banget, Shai berhasil ngambil batu dan ngehantam Bong sampai pingsan. Teman-teman yang dengar keributan langsung pada nyamperin, tapi mereka cuma nemuin 2 orang terkapar dan pada bingung dengan apa yang terjadi. Dan karena sekarang udah malam, mereka pun mutusin buat nginep di pondok dekat situ. Beberapa saat kemudian, Alfie mau cari sinyal ke tempat terbuka, tapi tiba-tiba dia ngelihat ada yang gerak-gerak di hutan. Dan itu adalah zombie. Karena ketakutan, Alfie pun langsung lari ninggalin temennya. Tapi dia malah ketemu dengan cewek zombie. Pas kedua zombie itu mau nyergap Alfie, tapi Alfie bisa ngehindar, bikin 2 zombie itu tabrakan, dan si zombie cewek tewas terkena golok yang dibawa zombie cowok. Si zombie cowok mau nyerang lagi, tapi untungnya muncul Moze yang mukul zombinya ampe tewas. Sementara itu, Trina kebangun dan kaget banget ngelihat teman-temannya udah pada hilang. Sementara Shai sepertinya juga udah ketularan virus zombie. Begitu udah jadi zombie sempurna, Shai pun langsung nyerang Trina. Nahasnya, Bong akhirnya juga tersadar. Tapi untungnya, muncul Koi yang kemudian langsung bantai Bong dan Shai pakai kapak. Moze dan Alfie kemudian nyampe juga di tempat itu, dan ketika mereka udah mau marah karena Koi ngebunuh temennya, tapi Trina bilang kalau Koi udah nyelamatin hidupnya. Koi kemudian ngejelasin kalau hujan meteor tadi malam sepertinya ngebawa virus aneh yang bikin seluruh warga desa ketularan, bikin mereka pada jadi beringas dan ganas, dan dia nyebut mereka udah jadi zombie. Dengar itu, Trina dan teman-temannya pun langsung pucat ketakutan. Pas keluar dari hutan, mobil mereka yang diparkir ternyata juga udah hilang, bikin mereka makin kebingungan. Tiba-tiba, Trina manggil semua temennya dan nunjukin banyak banget mayat yang bergelimpangan di jalanan. Gak lama kemudian, muncul beberapa zombie yang nyeret seseorang dan langsung gorok lehernya. Ketakutan, Trina dan teman-temannya ngumpet di dalam van, tahu kalau mereka bakal celaka kalau sampai ketahuan. Setelah kayaknya suasana jadi sunyi, Koi kemudian mau ngecek, tapi tiba-tiba muncul zombie yang akhirnya nemuin mereka. Pas mereka mau diserang, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Itu adalah wali kota mereka yang biasa disebut Kapten, yang langsung bantai semua zombie-zombie itu. Beberapa saat kemudian, mereka dibawa ke rumah Kapten. Dan Kapten juga bilang kalau bencana ini emang gara-gara hujan meteor. Gak lama kemudian, muncullah mantunya Kapten yang bernama Faya yang bawain mereka minuman. Koi kemudian nanya di mana anak Kapten yang bernama Gema, dan Kapten bilang kalau dia sekarang ada di luar kota. Mereka pun langsung minum buat nenangin diri, tapi Trina gak minum dan izin buat ke kamar kecil. Pas Trina masuk ke halaman belakang, dia nyium bau darah yang menyengat banget. Dan pas dia buka lemari, dia kemudian nemuin mayat tergeletak di dalam. Di saat yang sama, teman-temannya pada tumbang gara-gara minum air tadi, terus si Kapten nongol di depan Trina sambil nodong dia. Ternyata, Gema udah kena virus beberapa hari lalu. Tapi, Kapten percaya kalau dia ngasih korban buat anaknya itu, maka virus di dalam tubuh anaknya bisa hilang. Faya sebenarnya nggak mau ngelakuin itu, tapi dia takut sama mertuanya, jadi dia terpaksa ngikutin perintahnya. Trina nyoba ngerebut senjata Kapten, tapi dia kalah kuat. Faya megangin talinya erat-erat, tapi karena nggak kuat, jadi talinya terlepas. Trina kemudian ngedorong Kapten ke arah Gema, sehingga dia pun langsung dihajar sama anaknya itu.
Gemma kemudian mau nyerang Trina, tapi untungnya dia berhasil ngambil senjata kapten tadi dan langsung nembak Gemma. Dan setelah Gemma tewas, tiba-tiba muncul serangga hitam merayap keluar dari mayatnya dan masuk ke tubuh kapten. Trina buru-buru bangunin teman-temannya yang pingsan, terus dia dapat telepon dari nyokapnya yang bilang kalau ada wabah virus zombie di kota. Khawatir sama keluarganya, Trina kemudian mutusin buat langsung balik ke kota. Tapi Koi ngelarang dia, ngingetin kalau keadaan kota itu rame banget dan lebih bahaya daripada di desa. Alfie nyaranin buat diem aja sambil nunggu diselamatin. Tapi Trina bersikeras, dia yakin kalau kemungkinan ditolongin lebih gede di kota besar. Moze kemudian inget kalau ada truk di sekolah, dia nyaranin pakai truk itu buat ke kota. Koi dan Faya saling pandang, mereka sadar kalau tinggal di situ hasilnya mereka pasti mati. Jadi mereka pun milih buat ikut Trina ke kota. Abis siapin senjata seadanya, mereka pun langsung berangkat ke sekolah. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba kendaraan mereka mogok. Pas mau ngidupin kendaraannya itu, tapi suaranya bikin para zombie kebangun semua dan langsung nyerang mereka. Trina dan yang lain pun langsung nembakin zombie-zombie itu. Tapi zombie-zombinya banyak banget, nggak ada habisnya. Karena itu, mereka nembak sambil mundur dan masuk ke gedung sekolah. Sekelompok zombie ngejar di belakang. Mereka cepet-cepet nutup pintu aula utama, ngejebak zombie-zombie itu di luar, tapi itu cuma solusi sementara. Karena waktunya udah kritis, mereka kemudian mutusin buat ngebiarin Alfie nganterin Faya kabur duluan. Sementara 3 orang lainnya lari ke arah sebaliknya. Di tengah jalan, mereka ketemu zombie-zombie berkeliaran banyak banget. Zombie-zombie datang dari berbagai arah, sehingga ketiga orang itu pun ngebunuh satu persatu zombie yang mendekati mereka. Sampai ketika peluru mereka udah habis semua, mereka pun terpaksa ngumpet di sebuah ruang kosong. Malam pun tiba, zombie-zombie pada kehilangan target dan diam aja. Trina dan yang lain pelan-pelan lewatin koridor. Pas mereka ketemu Faya, tiba-tiba muncul zombie yang langsung nyerang. Koi cepet-cepet ngebunuh zombinya, tapi suara ribut itu malah narik lebih banyak zombie. Mereka pun berniat buat melarikan diri. Tapi nahasnya, Koi justru kena tangkap dan langsung dibunuh sama zombie-zombie itu. Sedih banget, tapi mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi mereka buru-buru balik ke aula utama dan ngunci pintunya. Alfie gemeteran dan ketakutan, ngerasa kalau mereka semua bakal mati di situ. Faya dan Moze gantian nenangin dia dan bilang kalau mereka bisa nemuin truk itu, maka mereka masih punya harapan buat selamat. Tapi pas itu juga air ketuban Faya tiba-tiba pecah, pertanda kalau dia mau melahirkan. Mereka pun cepet-cepet bawa Faya ke ruang kosong dan ninggalin Trina buat jagain dia. Sementara Moze dan Alfie pergi ke kantor buat nyari kunci, tapi di sana mereka malah ketemu guru yang udah jadi zombie. Alfie langsung hajar si zombie pakai perisai kayu dan nusukin belati ke kepalanya. Abis berantem, akhirnya mereka nemuin kuncinya di laci. Tapi belum sempet seneng, tiba-tiba ada zombie yang nyamber dari kamar sebelah. Alfie buru-buru nolongin, tapi zombinya kuat banget, bikin mereka berdua kewalahan. Alfie langsung ambil batang besi buat mukul zombinya, tapi dia justru ditusuk balik dan muncul serangga yang masuk ke tubuh Alfie. Moze langsung ambil pistolnya dan nembak kepala zombinya. Tapi Alfie udah keburu kena infeksi. Dia nggak mau berubah jadi zombie, jadi dia minta Moze buat ngebunuh dia sebelum berubah. Dan dengan berat hati, Moze akhirnya terpaksa ngabulin permintaan terakhir temannya itu. Sementara itu, Faya yang dibantu Trina akhirnya berhasil ngelahirin bayinya. Tapi suara mereka justru narik perhatian zombie-zombie di luar. Ngerasa ada bahaya, Trina langsung ambil senjatanya dan jaga-jaga di koridor. Gak lama kemudian, zombie-zombie pada nyerbu masuk. Trina bertarung melawan semua zombie-zombie yang menuju ke arahnya. Sampai tiba-tiba ada zombie yang bawa gergaji mesin. Muka Trina langsung tegang lihat gergaji mesin itu nyala-nyala, tapi dia berhasil ngehindar dari serangan mematikan. Zombinya nyerang lagi, Trina cepet-cepet ngejatuhin dia pakai rantai, terus ngerebut gergajinya dan langsung nyerang balik. Si zombie akhirnya tewas, tapi dia kaget banget pas ada serangga kecil keluar dari tubuh zombinya dan terbang masuk ke tangan Trina. Dia langsung ambil belati dan nusuk tangannya, ngeluarin serangga itu, dan langsung diinjak sampai mati. Beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya bisa ketemu lagi di koridor. Mereka langsung lari ke parkiran di belakang. Tapi, di sana juga banyak banget zombinya. Ngeliat itu, Moze kemudian ngasih kuncinya ke Trina dan nyoba ngalihin perhatian para zombie ke arah lain. Trina dan Faya kemudian naik truk, tapi gerombolan zombie udah ngalangin jalan keluarnya. Nggak pakai mikir panjang, Trina ngegaspol, nabrakin, dan ngelindas zombie-zombie itu. Beberapa saat kemudian,
di radio terdengar berita yang bilang kalau virus zombie udah nyebar ke lebih dari 40 negara di seluruh dunia. Trina kemudian bilang ke Faya kalau bentar lagi mereka bakal tiba di kota, tapi ternyata Faya udah meninggal karena pendarahan. Pas bensin truknya habis, Trina kemudian bawa bayinya Faya dan jalan kaki menuju ke kota. Di dunia yang udah hancur karena zombie, kini hanya tersisa segelintir manusia doang yang selamat. Markas militer yang dikelilingin pagar besi jadi tempat perlindungan terakhir. Di markas ini, ternyata ada harapan buat ngalahin virus zombie, yaitu dari anak-anak zombie. Anak-anak zombie ini haus darah kayak zombie, tapi selain itu, tingkahnya hampir kayak manusia biasa. Jadi, para survivor di markas itu ngebuat sekolah zombie khusus buat anak-anak zombie ini. Mereka diikat di kursi, dipaksa belajar kayak manusia normal, dengan harapan bisa nemuin cara ngebasmi virus zombie. Di antara anak-anak zombie yang banyak itu, Melanie adalah yang paling menonjol. Cuma dengan cerita Beauty and the Beast aja, bikin gurunya yaitu Helen bisa sampai nangis terharu. Bagi Helen, anak-anak zombie nggak ada bedanya dengan manusia biasa, dia pengen banget ngasih perhatian kepada Melanie. Tapi, tiba-tiba muncul Sersan Eddie yang marah dan ngingetin kalau mereka itu tetaplah zombie. Kalau dia berani deket-deket, bisa-bisa insting bosnya bakal keluar lagi. Buat ngebuktiin, Eddie kemudian ngelakuin percobaan. Dia ngeludah di lengannya, terus disodorin ke anak-anak zombie itu. Begitu nyium bau daging, si anak zombie langsung marah nggak terkontrol. Nggak lama kemudian, anak-anak zombie yang lain juga pada ikutan, nunjukin sifat asli mereka yang buas. Tapi, cuma Melanie doang yang bisa nahan diri. Besok paginya, Eddie nggak bawa Melanie ke dalam kelas, dia malah bawa Melanie keluar markas. Dan ini adalah pertama kalinya Melanie nyium udara luar. Tapi ternyata di luar banyak banget zombie. Tentara-tentara pada nembakin mereka, tapi sepertinya markas ini udah nggak bakal bertahan lebih lama lagi. Melanie kemudian dibawa ke lab, ternyata dia jadi perhatian dokter Caroline. Karena sebagai anak zombie bisa dibilang Melanie punya kecerdasan tinggi. Dibandingin sama anak zombie lain, Melanie lebih mirip manusia. Jadinya, Caroline mutusin buat bedah dia, berharap bisa bikin vaksin zombie dari otak dan sumsum tulang belakang Melanie. Melanie kemudian dibius dan ditaruh di meja operasi. Pas mau mulai eksperimen, Helen nyelonong masuk mau nyegah Caroline. Tapi, dia malah kena semprot merica di mukanya, terus langsung dibawa keluar sama para tentara. Eksperimen pun dilanjut, tapi tiba-tiba ada kejadian gak terduga. Alarm tanda bahaya kemudian berbunyi, nandain kalau zombie-zombie udah pada nerobos pertahanan. Caroline cuek aja, dan tetap mau lanjutin operasinya. Asistennya kemudian nutup tirai, nggak sadar kalau para zombie udah deket di belakangnya dan langsung nyerang dia. Caroline ngambil tabung pemadam dan ngehantam kepala si zombie. Abis itu pakai pecahan kaca buat ngelawan zombie yang makin deket. Abis ngebunuh zombinya, Caroline baru sadar kalau asistennya udah mulai berubah jadi zombie. Dia pun langsung lari masuk ke ruangan buat nyelamatin diri. Sementara itu, Melanie masih terikat di meja operasi. Namun karena dia adalah keturunan zombie, jadi si zombie itu pun nggak mau nyerang dia. Melanie kemudian ngambil pisau bedah buat motong talinya dan kabur dari lab. Pas nyampe di luar, ternyata seluruh markas udah dikuasain zombie. Tentara yang tersisa cuma bisa ngelawan seadanya. Di tengah kekacauan, Melanie ngeliat Helen lagi ribut sama tentara yang bawa dia tadi. Nggak pakai pikir panjang, Melanie langsung lari dan gigit semua tentaranya dengan ganas. Abis itu, dia ambruk. Karena tiap kali dia minum darah, maka dia akan ngantuk. Mungkin karena kekenyangan atau karena itu adalah efek sampingnya. Helen kemudian langsung bawa Melanie, tapi keadaan udah kacau banget dan mereka udah terkepung zombie. Untungnya, muncul kendaraan lapis baja yang nyelamatin mereka. Ternyata di dalamnya udah ada Eddie dan Caroline yang hendak melarikan diri dari markas itu. Beberapa saat kemudian, mereka pun nyampe di hutan. Tapi nahasnya, kendaraannya mogok karena kehabisan bensin, jadi mereka terpaksa lanjut dengan berjalan kaki ke London. Walaupun kotanya penuh zombie, setidaknya di sana mereka bakal lebih gampang nyari makanan. Gak lama kemudian, mereka pun nyampe pinggiran London. Eddie pakai teropong buat ngeliat kota yang udah penuh dengan zombie, tapi mereka pada diem kayak lagi tidur. Asalkan mereka pakai krim penghalang bau tubuh dan berjalan hati-hati, mereka pasti bakal aman-aman aja ngelewatin para zombie yang tertidur itu. Mereka pun mulai berjalan melewati para zombie, tapi tiba-tiba ada sosok zombie emak-emak yang dorong kereta bayi. Caroline jadi penasaran, dia dengan sengaja menghadang roda kereta dan nyoba ngeliat isi kereta bayinya. Dan betapa terkejutnya dia
Ketika ngelihat isinya adalah bayi yang udah dimakan abis sama tikus. Karena kaget, Caroline gak sengaja ngeluarin suara, yang kemudian bikin satu zombie kebangun. Ngelihat itu, Eddie langsung nembak zombinya, tapi satu persatu zombinya juga pada bangun. Mereka pun buru-buru jalan lebih cepat sambil nembakin zombie-zombie yang mau nyerang mereka. Sampai akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam gedung. Biar aman, Helen, Eddie, dan Kieran kemudian berpencar menyusuri gedung itu buat nyari kalau masih ada zombie di dalamnya. Sementara itu, Caroline dan Melanie stay di tempat. Melanie yang penasaran dengan asal-usulnya, kemudian nyoba nanya ke Caroline. Dia pun ngejelasin, pas wabah zombie melanda, ada beberapa ibu hamil di rumah sakit yang kena virusnya, dan akhirnya nularin ke bayi mereka yang masih di dalam kandungan. Bayi-bayi itu kemudian makan organ ibunya buat keluar dari dalam perut. Dan uniknya, bayi-bayi itu nggak kayak zombie biasa. Mereka punya kekebalan alami pada virus zombie, dan jadi spesies hybrid baru, yaitu setengah manusia dan setengah zombie. Besoknya, pas mau cabut, tapi di luar sekarang terlihat lebih banyak zombie yang muncul, bikin mereka nggak mungkin bisa lewat seperti kemarin. Pas lagi pada bingung, Melanie kemudian nawarin diri buat ngalihin perhatian zombie-zombie itu. Abis ganti baju, Melanie kemudian jalan keluar, dan seperti sebelumnya, para zombie nggak nyerang Melanie sama sekali. Melanie bisa lewat gitu aja di antara gerombolan zombie-zombie. Tiba-tiba, ada kucing lewat di dekat situ, bikin Melanie jadi lapar, sehingga dia pun langsung nangkep si kucing malang dan langsung dimakan. Setelah kenyang, Melanie lanjut masuk ke sebuah rumah kosong, dan di dalamnya ternyata ada seekor anjing. Melanie kemudian bawa anjing itu, dan dia langsung pergi ke tengah-tengah kerumunan zombie. Dan bener aja, para zombie langsung pada kebangun dan ngejar anjing tadi. Beberapa saat kemudian, Melanie balik lagi ke tempat Helen, dan mereka agak kaget ngelihat mulut Melanie yang penuh darah. Melanie pun kemudian cerita tentang kejadian tadi, tapi mereka nggak marah, karena Melanie udah berhasil bikin jalan yang aman buat mereka. Beberapa saat kemudian, pas di tengah perjalanan, mereka ngelihat kejadian aneh. Ada tanaman yang tumbuh pakai mayat zombie buat makanannya, terus ngehasilin banyak buah yang berisi spora virus zombie. Caroline bilang kalau itu adalah tahap selanjutnya dari virus zombie. Kalau buahnya udah matang, spora virusnya bakal bisa nyebar di udara dan infeksi manusia yang menghirupnya. Abis istirahat sebentar, mereka lanjutin perjalanan. Dan gak lama kemudian, mereka nemu lab portable yang fasilitasnya masih oke, lumayan buat tempat ngungsi, tapi ada satu masalah besar. Mereka sekarang udah gak punya makanan sama sekali. Abis istirahat bentar, Kieran kemudian pergi buat nyari makanan. Melanie sepertinya juga lapar, krim penghilang bau mereka juga udah mulai gak mempan, dan dia bisa nyium bau manusia di tubuh mereka. Demi keamanan, Eddie ngebolehin Melanie keluar buat berburu makanan. Di atap rumah, Melanie nangkep burung dan langsung dimakan. Sementara itu, Kieran sampai sekarang masih belum bisa nemuin makanan satu pun, tapi dia nggak sadar kalau ada sosok yang melihat keberadaannya. Melanie kemudian ngikutin bau sampai ke sebuah rumah, dan ternyata di dalamnya ada segerombolan anak zombie kayak dia. Ada zombie kecil yang nyamperin dan ngasih pesan ke pemimpinnya tentang keberadaan Kieran, dan semua anak zombie langsung pada bergegas keluar. Melanie ngerasa ada yang nggak beres, jadi dia buru-buru balik ke lab buat ngasih tahu Eddie. Sementara itu, Kieran nemuin kaleng makanan dan nyoba ngikuti jejak kaleng itu sampai ke sebuah toko. Dia nggak sadar kalau itu adalah jebakan dari para anak-anak zombie. Kieran kemudian masuk ke dalam toko, ninggalin tas dan walkie-talkie-nya di luar, bikin Eddie nggak bisa ngubungin dia. Untungnya, Melanie bisa ngelacak Kieran pakai penciumannya, jadi mereka buru-buru ngikutin Melanie buat nyari Kieran. Sementara itu, Kieran sendiri yang seneng banget karena nemuin banyak makanan, tapi tiba-tiba muncul beberapa anak zombie yang langsung nyerang dia. Dan pas dia udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, akhirnya Kieran pun langsung jadi makanan buat anak-anak zombie itu. Beberapa saat kemudian, pas nyampe di toko, mereka udah telat dan nemuin Kieran udah mati. Melanie ngerasa ada yang nggak beres, dan pas dia keluar, ternyata udah ada banyak banget anak-anak zombie di sekitar situ. Mereka adalah anak-anak zombie yang lahir di luar dan nggak pernah dididik seperti Melanie, jadinya mereka nggak bisa ngomong bahasa manusia. Eddie udah mau nembak mereka, tapi Melanie ngehalangin dan bilang biar dia aja yang mengurusnya. Melanie kemudian berniat buat nantang pemimpin anak-anak zombie. Mereka berantem kayak binatang buas, sementara anak-anak yang lain nggak berani ikut campur. Tapi pemimpin zombinya lumayan jago, bikin Melanie agak kewalahan, sampai akhirnya Melanie berhasil ngeborgol tangan anak itu, dan kemudian mukulin dia sampai tewas. Begitu ngelihat pemimpinnya kalah, zombie-zombie lain gak ada yang berani ngelawan Melanie,
bikin mereka akhirnya berhasil pergi dari tempat tersebut. Pas balik ke lab, terlihat pintunya udah kebuka. Dan pas mereka masuk, tiba-tiba muncul Caroline pakai masker gas sambil megang pistol. Dan mereka kemudian terjatuh pingsan terkena gas penidur. Ternyata, Caroline masih berniat pakai Melanie buat bikin vaksin. Tapi, dia ngeremehin Melanie, ternyata Melanie nggak tertidur karena dia bisa nahan nafas lama banget. Dan karena rencananya dirasa gagal, dan Caroline pastinya nggak bakal bisa ngalahin Melanie kalau berkelahi, jadinya dia kemudian mencoba berbicara dengannya. Caroline bilang kalau Melanie bisa jadi obat buat nolong semua orang, termasuk guru kesayangannya, yaitu Helen. Pas denger itu, Melanie mulai goyah. Dia tentu rela ngorbanin diri demi Helen, tapi dia kemudian mikir lagi kalau anak-anak zombie itu nggak salah apa-apa, dan mereka juga pengen hidup. Setelah dapetin keputusannya, Melanie kemudian pergi keluar dan bilang kepada Caroline agar jangan keluar dari tempat ini. Tapi, Caroline nggak mau dengerin dan tetap ngikutin dia keluar, yang akhirnya bikin dia ketemu sama anak-anak zombie dan langsung dimakan sama mereka. Sementara itu, Melanie nyamperin tanaman spora raksasa tadi dan langsung dibakar. Dia tahu kalau suhu panas bakal bikin buahnya terbuka lebih cepat, bikin spora virus zombinya nyebar lewat udara ke seluruh dunia. Jadi Melanie udah mutusin kalau anak-anak zombie adalah masa depan manusia yang selanjutnya. Beberapa saat kemudian, pas Melanie mau balik ke lab, tapi ternyata Eddie udah keluar dari dalam lab, bikin dia menghirup spora yang udah berada di udara dan infeksi dia. Melanie kemudian minta maaf, karena dia ngira kalau Eddie dan Helen sudah aman di dalam lab. Dan karena Eddie nggak mau mati sebagai zombie, dia pun kemudian ngasih Melanie pistolnya dan minta buat ngebunuh dia sebelum jadi zombie. Dengan berat hati, Melanie pun kemudian memenuhi permintaan Eddie. Sementara itu, Helen sekarang masih aman karena dia berada di dalam lab, dan sepertinya dia akan terus berada di dalam tempat tersebut. Beberapa waktu pun berlalu, sekarang terlihat Helen yang balik jadi guru, dan ngajarin ilmu pengetahuan ke semua anak-anak zombie tadi, sementara Melanie yang mendisiplinkan mereka dari luar. Demi balikan sama mantannya, Michael bela-belain jauh-jauh datang dari Vienna ke Berlin. Pas masuk ke rumahnya sang mantan, tapi ternyata nggak ada orang, cuman ada tukang servis pemanas yang lagi kerja. Michael nyoba nanya-nanya, tapi tukangnya cuek bebek. Pas Michael mau nelpon mantannya, tiba-tiba tukangnya kejang-kejang dan ambruk kesakitan. Kemudian muncul Harper, anak magangnya si tukang, yang masuk sambil bawa selang. Nggak ada yang nyangka, pas Harper masuk, ternyata si tukang tadi udah berubah jadi zombie, terus langsung nyerang Harper. Michael mau nyoba misahin, tapi dia malah jadi sasaran baru. Ngeliat tukangnya mau nyerang sambil gigit-gigit, Michael yang ketakutan kemudian lari ke atas, tapi akhirnya ketangkap juga sama si zombie. Untungnya Harper datang pas banget buat nolongin. Mereka berdua langsung sembunyi di kamar, ngebarikade pintunya pakai lemari biar zombinya nggak bisa masuk. Michael kemudian mau nelpon polisi, tapi sialnya HP-nya jatuh di lorong. Tiba-tiba ada teriakan dari bawah. Mereka ke jendela dan ngelihat ada polisi yang lagi ngejar cewek. Michael langsung teriak minta tolong, tapi ternyata polisinya juga udah jadi zombie. Makin banyak zombie bermunculan di halaman apartemen dan nyerang siapapun yang mereka lihat. Dan gak sampai beberapa menit, yang kena gigit kemudian juga berubah jadi zombie, bikin halaman apartemennya jadi kayak neraka. Ngeri banget ngelihatnya, bahkan Michael dan Harper sampai mual-mual. Penghuni apartemen lain juga panik dan bingung. Pas nonton berita di TV, mereka baru tahu kalau ada virus aneh yang melanda Berlin. Orang yang kena virus langsung hilang akal sehat, terus berubah jadi zombie yang ganas. Pihak berwenang lagi berusaha ngendaliin keadaan dan nyuruh semua warga buat diam di rumah sambil nunggu dievakuasi. Besoknya, zombie-zombie di bawah udah pada hilang. Ada cowok di gedung seberang yang bernama Ulf yang memberi ide buat nutup gerbang utama kompleks biar nggak diserbu zombie lagi. Tapi, dia cuma bisa ngomong doang, nyuruh orang lain bertindak, tapi dia sendiri nggak ngapa-ngapain. Kemudian ada adik kakak yang bernama Anita dan Klaus yang dengar usulan Ulf tadi. Klaus dengan gagah berani nawarin diri buat ambil resiko. Tapi, begitu dia keluar, tiba-tiba para zombie langsung nyerbu. Walaupun Klaus berhasil ngebunuh 2 zombie pakai batang besi, tapi zombie lain makin banyak yang muncul. Dan akhirnya, dia pun mati dikeroyok zombie. Ngelihat abangnya mati mengenaskan, Anita pun sedih banget. Sementara itu, Ulf yang memberi ide tadi malah diam-diam nutup jendelanya. Warga apartemen yang udah panik, jadi makin panik lagi dan cuma bisa diam di dalam, sambil dengerin berita terbaru dengan cemas. Tapi,
berita yang mereka dengar malah bikin makin hopeless. Keadaan udah parah banget dan diketahui kalau itu adalah semacam penyakit menular yang nyebar lewat darah dan cairan tubuh. Tapi, meskipun kena virus, orang itu belum tentu bakal berubah jadi zombie. Virusnya cuma nyerang otak manusia kalau tubuh mereka ngeluarin adrenalin. Jadi, kalau ada orang yang terinfeksi tapi bisa kontrol emosi dan stay cool, mereka nggak bakal jadi zombie. Atau bisa juga diakalin dengan cara minum obat penenang biar virusnya nggak aktif. Kedengarannya gampang banget, tapi mana mungkin ada orang yang bisa tenang pas lagi diserang zombie. Lagian, kebanyakan rumah juga nggak punya obat penenang dan keadaan Jerman udah kacau banget. Militer udah mulai evakuasi kota-kota lewat laut, yang berarti para warga sipil basically udah dibiarin berjuang sendiri. Mereka pun bingung mesti gimana, dan tiba-tiba ada suara telepon yang berbunyi di lorong. Michael nebak kalau itu pasti mantannya yang nelpon, dan karena khawatir sama keselamatannya, Michael pun kemudian mutusin buat nekat keluar ngambil HP-nya. Biar Michael aman, Harper kemudian bikin ketapel buat ngusir para zombie. Mereka kemudian buka pintu, tapi ternyata lorongnya sepi banget. Michael cepet-cepet nyari HP-nya, tapi pas mau diambil, HP-nya bunyi lagi, bikin para zombie langsung datang. Michael berhasil ngambil HP di detik-detik terakhir, tapi zombie-zombie udah nerobos masuk, jadi mereka berdua terpaksa mundur ke kamar dan ngebarikade pintu pakai lemari. Tapi sialnya, ternyata yang nelpon tadi bukanlah mantannya. Harper kemudian nyoba nelpon keluarganya, tapi nggak ada yang jawab, bikin mereka makin hopeless. Tiba-tiba, terdengar suara klakson dari kapal gede banget, bikin semua orang yang selamat di kompleks itu pada buka jendela dan ngeliat keluar. Salah satu tetangga yang bernama Frau teriak-teriak minta tolong, katanya istrinya kena virus dan obat penenangnya cuma cukup buat sehari lagi. Kebanyakan orang bilang mereka nggak punya, tapi ada yang bilang kalau tetangganya Michael mungkin punya. Katanya ada nenek-nenek di sebelah rumahnya Michael yang sering kejang-kejang, jadi pasti punya stok obat penenang di rumahnya. Pas denger ini, Frau yang udah hopeless itu pun langsung mohon-mohon minta tolong ke Michael buat ambilin obatnya, dan sebagai gantinya dia bakal ngasih makanan buat mereka. Dan karena mereka emang butuh makanan, mereka pun kemudian mutusin buat nekat bantu ambilin obat buat tetangganya itu. Michael semalaman begadang mikirin cara aman buat ke apartemen tetangga. Besok paginya, pas lagi makan sisa makanan terakhir di dekat jendela, dia ngeliat ada orang yang selamat di gedung seberang yang gantung diri. Pas ngeliat pengait besi di langit-langit, dia pun langsung dapet ide. Michael ngubah ranjang kayu di kamar mereka jadi alat penjebol tembok dadakan. Pas temboknya udah jebol, ada beberapa zombie yang tertarik dengan suara berisik barusan. Untungnya, mereka bisa nutupin lubangnya pakai lemari sebelum zombie-zombie itu nerobos pintu kamar mereka. Pas lagi sibuk, tiba-tiba muncul si nenek yang udah jadi zombie dan langsung nyerang mereka. Michael langsung melempar si nenek ke pojokan dan langsung lari masuk ke kamar. Harper pakai meja buat ngalangin pintunya, sementara Michael nyari-nyari obat penenang di kamar itu. Sementara itu, zombie-zombie dari apartemen sebelah udah jebol penghalangnya dan bentar lagi bakalan nerobos pintu juga. Michael buru-buru nyuruh Harper manjat ke lemari buat ngumpet, sementara dia ngumpet di kamar mandi. Pas mereka udah pasrah dengan nasibnya, tiba-tiba Michael ngeliat ada sesuatu di langit-langit, dan itu adalah tangga rahasia menuju loteng. Michael pun langsung manjat tangganya, dan berhasil kabur pas banget sebelum zombie-zombie itu masuk kamar. Tapi, dia kaget banget pas dia nemuin mantannya yang hilang yang bernama Gabi, ternyata ngumpet di loteng. Michael pun mau PDKT-in Gabi, tapi tiba-tiba muncul cowok di sampingnya yang bernama Thorsten yang kemudian ngeliat luka di tangan Michael. Gabi pun langsung mundur ketakutan, meskipun Michael udah jelasin kalau dia terluka pas ngambil obat penenang. Gabi masih curiga dan ngasih kotak obat penenang ke Michael. Kelihatan banget kalau Gabi pengen Michael cepet pergi dari loteng. Michael pun langsung sadar dengan hubungan mereka, Thorsten adalah anaknya nenek-nenek di bawah, dan Gabi udah pacaran sama dia, dan Michael diputusin gara-gara cowok itu. Dan karena takut Michael bakal jadi zombie, mereka berdua pun ngusir Michael ke atap gedung. Ngelihat kota yang udah hancur lebur dan Gabi yang udah move on, bikin Michael hopeless banget dan hampir nyerah. Tapi, di tengah keputusasaan itu, dia ngelihat perahu kayu kecil di sungai dan semangat buat bertahan hidup pun muncul lagi. Michael ngambil resiko manjat lagi ke apartemen. Dia pakai genting buat bikin suara yang akhirnya berhasil ngalihin perhatian zombie-zombinya. Terus, dia ngetok pintu rumah yang butuh obat penenang itu dan ngasih ke orangnya. Frau langsung cepet-cepet nyuntik istrinya. Sementara itu, Harper yang masih ngumpet di lemari,
nyadar kalau zombie-zombie udah pada pergi. Buat mastiin kalau aman, dia pakai kamera buat ngintip. Tapi ternyata zombie-zombie itu takut dengan cahaya flash kamera. Dan karena sekarang dia tahu kelemahan para zombie, dia nggak cuma kabur dari rumah, tapi berhasil ngusir semua zombie dari lingkungan situ dan ngunci gerbangnya rapat-rapat. Michael ngelihat aksi heroiknya dari lantai atas. Sementara di rumah itu, Frau dan istrinya malah ribut. Istrinya kelihatannya udah mulai berubah jadi zombie. Ngerasa ada bahaya, Michael siap-siap ngelindungin diri, tapi Frau nyuruh Michael nurunin senjatanya. Gak lama kemudian, istrinya akhirnya berubah jadi zombie, bikin Michael lari ketakutan. Tapi Frau dengan berani ngalihin perhatian zombinya, ngasih waktu Michael buat melarikan diri. Abis Harper ngebasmi para zombie, orang-orang yang selamat pada ngumpul di halaman buat diskusi. Ada Anita dan Ulf, tapi Gabi dan Thorsten gak kelihatan batang hidungnya. Begitu tahu kelemahan zombie, Michael kemudian ngumpulin lampu-lampu, terus berencana pakai perahu kayu kecil yang dia temuin di sungai buat kabur. Tapi pas Ulf denger kalau perahunya cuma muat 2 orang dan harus diundi siapa yang naik perahu, dia langsung nolak mentah-mentah. Walaupun Ulf protes, yang lain pada bodo amat dan tetap jalanin rencana itu. Ulf kelihatan setuju, tapi diam-diam dia bikin rencana sendiri. Pas yang lain pada tidur, Ulf kemudian ambil lampu-lampunya, berniat mau kabur sendirian. Michael kemudian kebangun pas dengar suara dan langsung mengejar Ulf. Michael pun akhirnya berhasil ngambil balik lampu-lampunya dan balik ke halaman. Tapi nahasnya, Michael kemudian kena gigit zombie. Dia pun cepet-cepet minum obat penenang, meskipun tahu kalau itu cuma nahan bentar doang dan gak bakal bisa nyegah mutasinya. Michael kemudian modifikasi kendaraan buat nganterin Harper dan Anita keluar dari tempat itu. Di tengah perjalanan, para zombie udah banyak banget, tapi berkat cahaya senter, Harper dan Anita berhasil nyelip di antara zombie-zombie itu. Begitu ngelihat mereka udah aman, Michael pun balik ke halaman. Di saat itu juga, dia udah mulai berubah jadi zombie. Tapi, pas mau minum obat penenang terakhirnya, tiba-tiba muncul si nenek zombie yang mengejar Thorsten ke halaman. Dan ternyata, Gabi juga udah berubah jadi zombie dan ngejar dia juga. Begitu ngelihat Michael, Gabi langsung mau nyerang. Tapi karena Michael udah kena virus juga, jadi dia nggak diapa-apain. Michael pun langsung meluk dia erat-erat. Dan nggak lama kemudian, Michael pun akhirnya berubah jadi zombie juga. Sementara itu, Harper dan Anita akhirnya berhasil kabur dengan selamat menggunakan perahu kecil tadi. Cerita dimulai dengan seorang cowok yang bernama Senan, di mana ternyata dulunya Senan ini adalah zombie, tapi sekarang udah sembuh karena pemerintah udah nemuin vaksinnya. Pas lagi galau mikirin gimana nasibnya kalau dia balik ke masyarakat, tiba-tiba datang temennya, yaitu Connor, yang nyoba nenangin dia. Abis kejadian itu, Senan dikasih wejangan sama sersan kantor. Si sersan mastiin kalau Senan gak bakal bikin ulah, apalagi berbuat onar di luar sana. Senan juga disuruh wajib lapor, terus dikasih kerjaan bantu-bantu jadi petugas kesehatan di tempat dia dulu dirawat. Sersan juga bilang kalau Senan bakal tinggal sama istri kakaknya untuk sekarang. Beberapa saat kemudian, tiba juga jadwal kepulangan kelompok orang yang udah sembuh dari virus zombie, dan biar gampang kita kasih nama kelompok itu dengan nama X-Zombie. Tapi, pas turun dari bus, mereka malah disambut sama orang-orang yang menganggap kalau mereka bukan manusia lagi, dan dikatain sebagai monster. Hal ini semua gara-gara waktu kepulangan fase X-Zombie sebelumnya, di mana para X-Zombie dari gelombang pertama masih memiliki sifat beringas. Yang sebenarnya semua itu disebabkan oleh diskriminasi masyarakat yang membeda-bedakan mereka, dan para X-Zombie juga sulit buat nyari kerjaan. Senan dan Connor kemudian pisah jalan. Sebelum cabut, Connor bilang ke Senan agar jangan kasih tahu apa-apa ke kakak iparnya. Setelah nyampe rumah, Senan disambut sama kakak iparnya, yaitu Abby. Sekarang Abby cuma tinggal berdua sama anaknya, yaitu Cillian, karena sampai sekarang, semenjak serangan zombie itu, Abby belum tahu kabar suaminya yang hilang pas wabah terjadi. Sebenarnya, Senan sendiri nggak mau numpang di rumah Abby, karena dia takut bakal bikin masalah buat mereka. Pas lagi ngobrol-ngobrol, Abby nanya soal suaminya ke Senan, dan Senan bilang kalau mereka waktu itu terpisah. Ternyata, Senan tadi berbohong, dan dia kemudian keinget kejadian terakhir bareng kakaknya, yang bernama Luke. Pas wabah zombie itu terjadi, Senan dan Luke lagi bareng, terus tiba-tiba Senan diserang sama Connor yang udah jadi zombie. Dan karena infeksinya cepet banget, Senan gak bisa ngontrol diri dan langsung nyerang Luke sampai tewas. Di tempat lain, Connor balik ke rumah, dia mau minta tolong bokapnya buat dapetin kerjaan yang layak. Tapi,
bokapnya benci banget ke Connor karena dialah yang udah bunuh nyokapnya pas waktu jadi zombie. Besoknya, Senan berangkat ke pusat kesehatan buat kerja. Ternyata, kerjaannya jadi asisten pribadi Dr. Lyons, yang sekarang nyoba ngobatin pasien yang gak mempan sama vaksinnya. Pas lagi nahan tangan zombinya, ternyata si zombie gak nyerang Senan. Senan bingung liatnya, tapi Dr. Lyons ngejelasin kalau sel-sel di tubuh ex-zombie masih ada jejak virusnya. Jadi para zombie masih nganggap kalau ex-zombie sama dengan mereka. Pas Dr. Lyons pergi, dia kelihatan sedih banget pas lihat CCTV. Soalnya dia dengar berita kalau pemerintah mau ngebunuh para zombie yang gak bisa disembuhin. Sementara itu, di tempat penampungan orang yang sembuh dari virus zombie, Senan kemudian ketemu dengan Connor. Connor bilang kalau keputusan Senan buat gak ngasih tahu Abby soal dia yang udah bunuh suaminya itu adalah benar. Soalnya, kalau Abby sampai tahu yang sebenarnya, pasti dia bakal benci ke Senan kayak orang-orang lain. Gak lama kemudian, muncul sersan kantor bareng beberapa anak buahnya buat nanyain Connor yang gak masuk kerja. Ternyata, Connor nolak kerjaannya jadi tukang bersih-bersih karena dulunya dia adalah seorang pengacara. Dengar jawaban Connor, sersan langsung naik pitam. Harusnya Connor nurut sama aturan, biar bisa diterima lagi sama masyarakat. Dan gara-gara kelakuannya itu, sersan kantor langsung nonjok Connor. Beberapa saat kemudian, pas Senan mau keluar, dia malah bengong liatin pintu rumahnya yang udah dicoret-coret sama warga sekitar. Tanda kalau mereka nggak seneng dengan keberadaan Senan. Abby yang udah bete sama kelakuan tetangga, kemudian keluar nyari angin. Tapi, tiba-tiba dia didatengin Connor yang dari tadi ngeliatin dia. Connor kemudian basa-basi kayak orang normal dan memperkenalkan diri sebagai temannya Senan. Abby kemudian nanya-nanya gimana rasanya pas masih jadi zombie. Terus Connor bilang, kalau rasanya kayak kejebak di badan yang nggak bisa dia kontrol. Sementara itu, sambil ngeliatin CCTV yang nunjukin zombie-zombie yang belum bisa disembuhin, Dr. Lyons dengerin berita soal pemusnahan zombie yang lagi berlangsung dan bakal kelar seminggu lagi. Padahal, dia udah dibantuin Senan buat ngobatin zombie yang dia tangani biar cepet sembuh. Tapi sialnya, sampai sekarang vaksin yang dikasih nggak mempan-mempan, bikin Dr. Lyons frustasi berat. Beberapa saat kemudian, Connor ngomong ke Senan kalau pemerintah sekarang mungkin ngehabisi zombie yang nggak bisa sembuh, tapi cepet atau lambat perhatian mereka juga bakal tertuju kepada para ex-zombie. Karena itu mereka kudu cepet-cepet bertindak. Connor ngajak Senan buat ikutan ngerencanain perlawanan dengan cara ngebakar rumah warga, tapi kayaknya Senan berat hati buat ikutan. Tapi, Connor ngeyakinin kalau rumah-rumah yang bakal mereka bakar itu kosong, dan cuman buat nakut-nakutin warga doang. Dengar itu, akhirnya Senan setuju sama rencananya, terus mereka langsung bakar beberapa rumah kosong. Besoknya, pas mau berangkat kerja, Senan nonton berita yang bilang kalau serangan semalam bikin orang luka-luka dan juga ada korban jiwa. Ternyata, target mereka tadi malam itu adalah rumah sukarelawan pertahanan. Karena ngerasa dibohongin Connor, Senan pun mulai kehilangan kepercayaan sama dia. Pas Senan lagi makan malam bareng keluarga, tiba-tiba Connor nongol di rumahnya. Dan ketika asik ngobrolin soal pemusnahan zombie, Senan langsung naik darah sama Connor, jadi dia langsung nyela omongannya. Tapi, Connor malah ngubah topik pembicaraan. Dia nyinggung soal zombie yang udah bunuh suaminya Abby. Senan langsung panik dan nyuruh Connor pergi aja. Connor yang udah gak punya siapa-siapa setelah ditolak bokapnya, dia curhat kalau sebenarnya dia iri sama Senan yang punya keluarga, yang mau nerima dia. Besoknya, pas Senan abis nganter Cillian ke sekolah, Abby didatengin sama sersan kantor. Si sersan cuman mau mastiin kalau Senan gak macem-macem sama Abby. Makanya, dia ngasih perlindungan buat Abby. Dan setelah ngasih dokumen, sersan kantor langsung cabut. Dan ternyata dokumen yang dikasih sersan kantor itu isinya adalah foto-foto pas Senan lagi diobatin, terus juga ada foto Connor yang berdiri di belakangnya. Akhirnya Abby langsung tahu kalau Connor lah yang udah nularin virus ke Senan. Abis itu, Abby langsung cabut ke tempat penampungan orang sembuh buat nyari tahu rencana Connor dan kelompoknya. Connor kaget pas lihat Abby di situ. Dia kayaknya naksir Abby, jadi dia ngira kalau Abby datang buat jenguk dia. Tapi kenyataannya beda banget. Abby malah nyuruh Connor buat jauhin keluarganya. Dengar itu, Connor dan teman-temannya langsung pada marah dan berniat mau nangkep Abby. Tapi untungnya Abby berhasil kabur. Sementara itu, Dr. Lyons ngeliat zombie yang dia obati jadi lebih tenang. Dia pun langsung pengen nemuin si zombie. Tapi ternyata dia salah perkiraan dan zombinya malah mau nyerang dia. Untungnya, kakinya si zombie masih terikat, jadi dia nggak berhasil nyerang Dr. Lyons. Gak lama kemudian, tentara datang dan langsung bawa zombinya
buat dikurung sama zombie-zombie lain. Pas malamnya, Abi dengar ada yang mengetok pintu. Pas dicek, ternyata nggak ada siapa-siapa. Tapi nggak berselang lama, pintunya tiba-tiba didobrak sama orang bertopeng yang langsung nyerang Senan sampai pingsan. Besoknya, polisi datang dan langsung olah TKP mengenai kejadian semalam. Tapi, polisinya malah nganggep kalau kejadian itu biasa aja. Soalnya, semua orang juga benci kepada para ex-zombie seperti Senan. Dan gara-gara kejadian itu, Senan pun kemudian mutusin buat balik lagi ke Connor. Karena gimana pun mereka sama-sama pernah jadi zombie, jadi Senan ngerasa kalau mereka harusnya saling bantu. Sementara itu di rumah, Abi lagi nyari-nyari rekamannya yang hilang. Terus dia sadar kalau penyerangan semalam itu adalah ulah Connor buat ngambil rekaman itu. Abi kemudian langsung nelpon sersan kantor buat ngadu. Di tempat lain, Senan dan Connor lagi pada ngumpul. Tapi tiba-tiba muncul Dr. Lyons di tempat itu juga. Ternyata, Dr. Lyons meminta bantuan dari kelompok Connor buat membebaskan zombie yang dia rawat sebelum dibunuh sama pemerintah. Tapi, pas mereka lagi diskusi, tiba-tiba mereka diserbu tentara. Dan ketika yang lain pada kabur, tapi Senan justru diem aja, karena dia ngerasa nggak salah apa-apa. Sementara itu di taman, setelah ngelaporin soal penyerangan kepada sersan kantor, Abby dan Cillian lagi asik main. Tapi tiba-tiba muncul Connor. Connor bilang kalau dia pernah ketemu Luke, terus nyuruh Abby nanya ke Senan mengenai apa yang terjadi sama suaminya. Di tempat lain, sersan kantor kemudian meminta Senan buat ngasih tahu rencana Connor. Pas Connor mau pulang, di tengah jalan, ada cewek yang bilang kalau Connor mau ketemuan sama dia di suatu tempat. Beberapa saat kemudian, setibanya di rumah, Abby kemudian langsung maksa Senan buat cerita yang sebenarnya soal Luke. Senan yang udah nggak bisa ngeles lagi, akhirnya terpaksa ngaku jujur dan bilang kalau dia nggak bisa ngontrol diri pas kena virus dari Connor dan akhirnya dia ngebunuh Luke. Dengar cerita itu, Abby pun langsung marah dan mengusir Senan dari rumahnya. Beberapa saat kemudian, Senan pergi ke tempat janjian yang dibilang sama Connor tadi. Connor ternyata nggak mau orang lain dapetin apa yang dia punya dan dia ngancem Senan biar nggak balik ke tempat Abby. Tapi, nggak berselang lama, muncullah sersan kantor di tempat itu yang ternyata Senan udah ngasih tahu soal pertemuan ini kepadanya. Connor yang marah, kemudian ambil pecahan botol di tanah dan dia langsung bunuh sersan kantor. Connor ngerasa udah dikhianatin sama Senan, jadi dia langsung pergi tanpa ngasih tahu rencananya yang selanjutnya. Besoknya, di pusat pengobatan, terlihat anak buahnya Connor ngebunuhin beberapa tentara penjaga. Senan pun kebingungan, sementara Dr. Lyons yang ada di ruang kontrol kemudian ngebuka pintu sel yang mengurung satu zombie yang dia rawat. Tapi, ternyata dia nggak tahu kalau Connor punya rencana lain. Salah satu anak buah Connor kemudian ngelepasin semua zombie di ruangan itu, biar para zombie bikin kekacauan sekali lagi. Senan yang masih ada di tempat karantina pun bingung banget ngelihat semua pintu kebuka. Untungnya, karena dia adalah ex-zombie, zombie-zombie itu nggak nyerang dia sama sekali. Sementara itu, di luar, anak buahnya Connor ngelakuin misi bunuh diri buat ngebukain gerbang, biar zombie-zombinya pada keluar semua. Sementara itu, Dr. Lyons ngeliat kalau pasiennya itu udah nggak nunjukin gejala zombie. Yang artinya, vaksin baru yang ia ciptakan telah berhasil nyembuhin para zombie yang kebal sama vaksin terdahulu. Tapi nahasnya, tiba-tiba muncul zombie yang langsung nyerang dia. Di tempat lain, Abby dengar suara tembakan, jadi dia langsung nyoba ngecek. Tapi, pas keluar, dia malah diserang zombie. Untungnya, Abby bisa ngalahin zombinya. Terus, muncul tentara yang langsung datang buat evakuasi para warga. Pas Abby mau dibawa, dia nyoba berontak karena Cillian masih berada di sekolah. Dan ketika dia lihat Senan, dia pun langsung berteriak dan minta tolong buat jemput anaknya itu. Pas nyampe di sekolah, Senan langsung nemuin Cillian dan bawa dia pergi. Tapi dia nggak tahu kalau Connor ngikutin mereka dari belakang. Senan kemudian nyuruh Cillian buat kabur, sementara dia bakal nyoba nahan zombie-zombie yang mau nyerang Cillian. Tiba-tiba, Connor nongol dan nyerang Senan bertubi-tubi karena dia iri sama kebahagiaan Senan. Untungnya, ada tentara yang lihat Connor dan langsung nembak dia. Di tempat lain, Abby yang nggak ngelihat anaknya kemudian panik dan nyoba bikin kerusuhan biar dia bisa kabur dari situ. Pas lagi jalan, dia kemudian diserang zombie. Tapi untungnya dia bawa pistol milik polisi yang dia ambil. Pas sampai di rumah, Abby akhirnya bisa ketemu lagi sama Cillian. Tapi, kebahagiaannya seketika itu langsung hilang karena tiba-tiba muncul zombie yang nyerang mereka. Senan berhasil ngebunuh zombinya, tapi sayangnya Cillian udah kena gigit zombie. Abby sedih banget
Tapi Senan tahu kalau Dr. Lyons udah nemuin vaksin baru, jadi dia minta Abby jangan bunuh anaknya, dan minta buat biarin Senan bawa Cillian buat nyari vaksinnya. Beberapa waktu kemudian, abis kejadian minggu lalu, berita nyebutin kalau pemerintah udah berhasil ngatasin wabah kedua. Tapi, akibat kejadian itu, semakin banyak masyarakat yang anti kepada ex-zombie. Berita itu juga bilang kalau Dr. Lyons sebenarnya udah berhasil nyempurnain vaksin buat zombie. Tapi, pemerintah tetap mau ngebunuh semua zombie, jadi mereka nutupin fakta mengenai vaksin itu. Kabarnya, sekarang masih ada 29 zombie yang berkeliaran, termasuk Senan dan Cillian yang masih nyoba nyari vaksinnya, padahal mereka nggak tahu kalau Dr. Lyons udah mati. Ada sekelompok mahasiswa yang lagi asik camping, nikmatin makanan, minuman, dan keseruan liburan. Ada salah satu mahasiswa yang bernama Wari. Dia jalan sendirian ke hutan buat foto-foto. Tiba-tiba, dia nemu botol bekas, gambarnya serem banget, dan ada simbol aneh. Penasaran, Wari kemudian buka tutup botolnya, tahu-tahu keluar asap hijau yang masuk ke hidungnya. Dia pun kemudian langsung buang botol itu. Di dalam botolnya yang pecah, ada cairan kental hitam kayak tar, dan ada makhluk aneh juga, kukunya tajam-tajam. Ngelihat itu, Wari langsung foto close up pakai kameranya. Pas lagi asik, dia dengar ada yang manggil namanya dari semak-semak. Wari noleh, tapi nggak ada apa-apa. Dikira cuma perasaan aja, dia pun santai ninggalin tempat itu. Dan terlihat, kalau di bawah pohon dekat situ, ternyata banyak botol sejenis yang numpuk di sana. Wari nggak sadar kalau dia udah kena sesuatu yang sangat berbahaya. Abis selesai camping, mereka langsung pulang ke sekolah. Karena lagi liburan musim panas, gerbang utama udah dikunci, tapi mereka pinter. Mereka langsung nyelonong lewat gerbang belakang. Dua anak lainnya yang rumahnya deket, milih pulang aja. Pas lewat salah satu gedung, sekali lagi Wari dengar suara orang yang manggil. Dia ngerasa merinding, tapi dia tetap nyoba ngintip ke dalam, dan ternyata nggak ada apa-apa, sama kayak yang sebelumnya. Wari narik napas panjang, dan dia cepet-cepet nyusul yang lain. Mereka kira udah berhasil bolos tanpa ketahuan, tapi ternyata guru piket yang bernama Nasmi udah nungguin di asrama. Mereka pun kena hukuman, yaitu bersihin toilet asrama, karena mereka udah ngelanggar peraturan sekolah, yaitu nggak boleh keluar kampus tanpa izin. Beberapa saat kemudian, pas mereka lagi bersih-bersih, tiba-tiba petir nyamber kabel listrik sekolah, bikin mati lampu seisi kampus. Posisinya yang di pelosok, bikin jaringan HP juga ikutan putus. Toilet yang gelap gulita bikin mereka nggak bisa lanjut kerja, jadi mereka mulai pada bercanda. Nggak ada yang nyadar, sedari tadi Wari diam aja di deket situ, mukanya pucet banget. Kejadian-kejadian sebelumnya terus kebayang-bayang di pikirannya, dan tiba-tiba dia muntah-muntah, keluar cairan hitam kayak tar. Mereka pun pada kaget ngelihat hal itu, dan langsung bantu Wari balik ke asrama biar istirahat. Adli ngelihat Wari demam tinggi, jadi dia mutusin ke UKS buat ambil obat penurun panas. Tapi, baru aja Adli pergi, Wari langsung kejang-kejang parah. Dia mulai muntahin banyak banget cairan tar dari mulutnya, dan terus pingsan. Anak-anak yang lain pada merinding liatnya. Pas kecik mau ngecek Wari, tiba-tiba mata Wari terbuka, matanya udah hitam semua, terus muntahin cairan hitam ke tubuh Sam. Jelas banget kalau Wari udah nggak bisa ngontrol diri dan berubah jadi zombie. Untungnya, pas lagi genting-gentingnya, Adli datang bareng Nasmi. Sorotan senter yang terang bikin Wari yang udah jadi zombie ngerasa kesakitan dan langsung kabur. Pas Adli nyampe, Wari udah ngilang entah kemana, bikin temen-temennya shock berat. Ngelihat mereka pada gemeteran, Nasmi kemudian bawa mereka ke kantornya buat nanya-nanya soal Wari. Tapi tentu aja mereka pada nggak tahu dan bingung semua. Nasmi kemudian mau minta bantuan, tapi ternyata teleponnya nggak ada sinyal. Cuman HP-nya Adli doang yang masih nyala, tapi sinyalnya lemah banget. Mereka harus ke lantai paling atas gedung sekolah buat dapetin sinyal. Nasmi kemudian langsung bawa Adli ngibrit ke sana, ninggalin yang lain di kantor. Tapi baru aja keluar, mereka langsung dengar teriakan dari gedung asrama. Nasmi yang khawatir langsung bagi tugas. Adli disuruh ke gedung paling atas buat nelpon, sementara dia mau ke asrama buat ngecek situasi. Beberapa saat kemudian, pas Nasmi nyampe, dia pun langsung merinding lihat keadaan di depannya. Banyak mayat-mayat bersimbah darah di kasur, lagi dimakan sama beberapa zombie. Dan parahnya, mayat-mayat itu pun mulai berubah jadi zombie juga. Nasmi pun langsung lari keluar kamar dikejar zombie. Untungnya, dia bisa ngumpet dan lolos dari kejaran. Tapi pas mau pergi, tiba-tiba ada zombie lain yang nyerang. Karena panik, dia langsung nyalain senternya, yang ternyata sekali lagi bikin zombinya ketakutan. Di sisi lain, Satpam juga dengar ada keributan.
Dia langsung ikutin suara itu dan ngelihat ada sosok mahasiswa di hadapannya. Karena nggak tahu apa-apa, dia langsung nyoba ngedekati mahasiswa itu dan dia pun langsung diserang sama si zombie. Sementara itu, Adli baru nyampe di gedung atas dan kaget banget pas dengar teriakan-teriakan. Dia langsung sembunyi di kelas terdekat. Abis muter-muter, akhirnya dapat sinyal lemah di dekat jendela. Tapi bukannya telepon polisi, Adli malah nelpon kakaknya yaitu Alia dan minta suruh jemput dia di sekolah. Pas lagi nelpon, sinyalnya tiba-tiba hilang. Di saat bersamaan, Adli kemudian dengar suara aneh di belakangnya. Dan ternyata itu adalah Wari yang udah jadi zombie yang langsung nyerang dia. Adli nggak sempat ngehindar dan tangannya kena gigit. Dia kemudian ambil gunting dan nusuk Wari sampai jatuh. Adli pun langsung kabur ninggalin tempat itu. Untungnya, Adli bisa balik ke kantor dengan selamat. Dia kemudian cerita kejadian barusan ke semua orang, bilang kalau dia udah nusuk Wari, tapi nggak tahu apakah udah mati apa belum. Anak-anak lain dengerin sambil shock, tapi Adli lebih khawatir sama dirinya sendiri. Dia takut berubah jadi zombie gara-gara udah kena gigit. Sementara itu, Nazmi yang mau balik ke kantor, tapi dia nggak sengaja ngelihat zombie-zombie yang lagi ngumpul di bawah pohon. Mayat-mayat yang ada di tanah pun kemudian berubah jadi zombie. Nazmi yang merinding liatnya, dia pun terpaksa ngambil jalan lain buat balik ke kantor. Pas lagi jalan, dia dengar suara dari ruangan dekat situ. Ternyata itu adalah satpam tadi, yang ternyata lolos dari serangan zombie. Nazmi pun langsung ikutan ngumpet di situ. Meskipun sama-sama kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi di sekolah ini. Habis diskusi bentar, mereka mutusin pergi ke kantor buat ketemu sama anak-anak yang lain sebelum bikin rencana selanjutnya. Sementara itu, pasca dapat telepon dari Adli, Alia dan temennya yang tadinya mau pulang, kemudian terpaksa balik lagi ke sekolah. Dan karena gerbang depan masih ketutup rapat, mereka terpaksa masuk lewat belakang. Sementara itu di kantor, Adli baru sadar kalau Alia mungkin nggak bisa masuk. Khawatir sama keselamatan Alia, dia mutusin pergi ke ruang piket buat ambil kunci, ditemani Kecik biar nggak sendirian. Mereka berdua cepet-cepet nyampe di ruang piket, tapi kunci gerbang utama nggak ada. Tiba-tiba, Adli mulai ngerasain gejala yang sama kayak Wari tadi. Dia ngelihat kilasan aneh di pikirannya, terus muntah cairan hitam. Zombie pun muncul di dekat situ, jadi mereka berdua langsung lari ngumpet di ruang piket. Adli yang tahu kalau dia mungkin juga bakal jadi zombie, dia pun nyoba ngalihin perhatian zombinya, biar Kecik bisa melarikan diri. Dan bener aja, ternyata zombinya nggak nyerang Adli, yang berarti Adli udah kena infeksi tapi belum berubah total. Sementara itu, Alia dan temennya udah nyampe lapangan bola lewat gerbang belakang. Mereka ngelihat bola yang ada bercak darahnya dan sosok misterius berdiri di dekat gawang. Pas mereka mau nyamperin, tiba-tiba sosok itu langsung nyoba nyerang mereka. Kedua cewek itu pun langsung melarikan diri. Tapi Alia keselip dan jatuh, dan ketika zombinya mau nerkam, temennya Alia cepet-cepet pakai tali tasnya buat nahan zombinya. Tapi nggak lama kemudian, zombinya lepas lagi. Untungnya, muncul Nazmi dan Satpam yang langsung nolongin dua cewek itu pakai senter mereka. Tapi, zombie-zombie lain makin banyak yang datang, dan nggak sempet jelasin apa-apa, Nazmi langsung aja bawa mereka lari ke kantor. Nggak lama kemudian Kecik nyusul, terus dia ngasih tahu kalau Adli udah jadi zombie. Alia pun sedih banget dengar kabar itu. Tapi, yang paling penting sekarang, mereka harus kabur dari sekolah pakai mobil. Tapi sialnya, temennya Alia bilang, kalau tas yang isinya kunci mobil udah kebawa zombie pas tadi mereka berantem. Mereka mulai putus asa, tapi Nazmi inget kalau zombie-zombie itu takut cahaya. Kalau mereka bisa nyalain genset darurat sekolah, pastinya mereka bisa ngidupin lampu melawan zombinya. Mereka pun kemudian bagi tugas, Satpam dan yang lain pergi nyalain genset, sementara Nazmi dan Alia ke gedung paling tinggi buat minta tolong. Pas nyampe lantai bawah, ternyata banyak banget zombie. Untungnya, zombinya nggak lama di situ, jadi mereka bisa naik ke atas. Pas Alia mau ngeluarin HP, dia kemudian ngeliat Adli berdiri nggak jauh dari situ. Mereka hati-hati nyoba nyamperin, nggak tahu kalau Adli udah jadi zombie. Nazmi langsung melawan, tapi dia malah berhasil dikalahin. Alia nyoba nolongin, tapi dia juga mau diserang Aldi. Alia kemudian nyoba manggil-manggil nama saudaranya itu. Dan dengar suara Alia, kesadaran Aldi sepertinya mulai kembali. Dia pelan-pelan nurunin tangannya dari leher Alia, tapi efek virusnya mulai ambil alih tubuhnya lagi. Dan biar nggak nyakitin saudaranya, dengan sisa-sisa kesadarannya, Adli kemudian melompat terjun dari gedung itu. Sementara itu, para zombie udah makin deket ke lantai atas, jadi Nazmi terpaksa nyeret Alia yang masih sedih dan pergi dari situ.
Mereka kemudian ngumpet di kelas paling dalam, pas banget ketika zombinya nyampe. Tapi saking paniknya, Alia nggak sengaja nabrak meja, bikin zombie-zombie pada tahu keberadaan mereka. Mereka nggak punya pilihan selain kabur lewat pintu belakang. Dan walaupun sempat lolos dari beberapa zombie, tapi pas mau ngumpet di gudang, mereka langsung diserang lagi. Untungnya mereka bisa buka pintu gudang pas di detik-detik terakhir, tapi nahasnya, Nazmi kena gigit di tangannya pas lagi ngehalau zombie. Alia kemudian pakai senter buat ngusir mereka, tapi justru makin banyak zombie yang datang karena dengar suara ribut, sehingga mereka pun kejebak di dalam gudang. Di sisi lain, Satpam udah bawa beberapa orang ke ruang genset. Tapi ternyata, genset itu udah lama nggak dipakai, tangki bahan bakarnya kosong, dan beberapa komponennya juga rusak parah. Demi benerin genset itu, Kecik nyoba pergi sendirian ke ruang peralatan buat ngambil alat dan bensin yang dibutuhin. Tapi pas dia balik, dia pun akhirnya ketahuan sama para zombie. Dia pun langsung lari ke ruang mesin sambil dikejar sama gerombolan zombie. Ngelihat hal itu, si Satpam langsung nyoba nolongin dan ngasih perlindungan buat Kecik. Kecik akhirnya berhasil masuk ruang mesin, tapi sayangnya si Satpam malah justru jadi santapan para zombie. Kecik dan temennya kemudian menggunakan semua waktu yang diberikan oleh si Satpam buat benerin gensetnya. Sementara itu, di sisi lain, situasinya udah makin parah. Zombie di luar makin banyak dan efek virusnya juga mulai ngebuat Nazmi kehilangan kesadarannya. Nggak ada pilihan lain, dia pun kemudian mutusin buat ngorbanin diri biar Alia bisa kabur. Dia lindungin Alia pas lari lewat pintu belakang, terus nyalain tabung gas di gudang. Zombie-zombie langsung pada nyerbu masuk, dan pas udah mau pingsan, Nazmi langsung nyalain korek di tangannya dan ngebakar seluruh ruangan itu beserta semua zombinya. Di saat bersamaan, gensetnya juga berhasil dibenerin. Lampu-lampu langsung nyala, bikin semua zombie yang terkena cahaya langsung pada tumbang. Pagi harinya, para polisi dan pemadam kebakaran akhirnya tiba di sekolah itu, dan mereka kemudian nemuin tubuh Nazmi yang masih bernafas. Mereka pun kemudian bawa Nazmi ke rumah sakit, dan tiba-tiba mata Nazmi terbuka dengan warna hitam pekat. Di suatu tempat, ada tahanan yang bernama Ben yang matanya ketutup, kebangun di ranjang ambulans. Dia nyoba manggil-manggil berkali-kali, tapi nggak ada yang nyaut. Dia bingung kenapa ambulansnya tiba-tiba berhenti. Dia pun buka perban dan jarum infus di tangannya, terus pelan-pelan bangun dari ranjang. Pas buka pintu, keadaan di luar sepi banget, kayak nggak ada kehidupan. Ben nanya dalam hati, kemana perginya polisi dan petugas medis yang mengawal dia, sambil pelan-pelan jalan ke kursi supir. Begitu masuk mobil, dia langsung pencet klaksonnya, berharap ada yang datang. Tapi, dia sekarang berada di area hutan yang sepi, jadi tentu aja nggak ada orang. Kesel banget usahanya nggak ada hasil, Ben coba nyalain mesin ambulans pakai kunci, dan dia akhirnya nemuin radio dan langsung manggil-manggil minta tolong. Tapi hasilnya sama, tetap nggak ada jawaban apapun. Udah putus asa, dia kemudian nemuin obat tetes mata di kantongnya. Bertekad buat bisa ngeliat lagi dan cepet-cepet cabut dari tempat itu, dia langsung tetesin obat mata ke matanya. Cahaya yang kuat bikin mata Ben sakit banget, tapi lama-lama mulai bisa ngeliat cahaya samar-samar. Tapi dengan keadaan kayak gitu, kalau mau kabur juga susah. Jadi karena nggak ada pilihan lain, dia pun diam aja di dalam ambulans, berharap matanya cepet pulih. Namun, tanpa dia sadari, suara klakson tadi ternyata udah manggil sesuatu yang berbahaya. Tiba-tiba, ada tangan berdarah ngetok-ngetok jendela dari luar, dan ternyata itu adalah polisi yang udah jadi zombie. Karena Ben gak bisa ngeliat apa-apa, Ben ngira itu adalah orang biasa, dan dia pun langsung buka pintu mobil buat minta tolong. Merasa ada bahaya, Ben buru-buru keluar lewat pintu samping. Ketakutan dan gak bisa ngeliat, bikin dia terus mundur. Tapi, untungnya si zombie kemudian kesangkut sesuatu, jadi Ben bisa kabur dari situ. Sambil pelan-pelan meraba jalan, dia tiba-tiba ditarik sama polisi lain yang luka-luka, nyuruh dia cepat kabur. Hal itu pun bikin Ben makin panik, jadi dia langsung buru-buru ngacir sekencang-kencangnya. Beberapa saat kemudian, Ben kemudian nyampe di sebuah gedung. Dia nyoba ngetuk-ngetuk, tapi nggak ada yang nyautin. Pas lewat tikungan, tiba-tiba ada zombie yang nongol di depannya, bikin Ben langsung jatuh ke tanah. Untungnya, tongkatnya bisa nahan serangannya, tapi perban Ben lepas, bikin matanya langsung kena cahaya, dan terasa sakit banget. Ben berusaha ngedorong si zombie, terus pakai tongkat itu buat ngelindungin diri. Pas zombinya nyoba nyerang lagi, tapi lehernya malah kesangkut di tongkatnya. Saat itu juga, Ben samar-samar ngelihat sosok buram. Dia berdiri, ngedorong zombinya,
terus habisin si zombie pakai tongkat saktinya itu. Pas baru sadar dengan keadaan yang berbahaya, Ben buru-buru meraba-raba dinding buat masuk ke dalam rumah. Begitu nutup pintu, matanya langsung terasa perih banget, jadi langsung dia tutupin pakai kain. Abis istirahat bentar, Ben mulai ngecek-ngecek rumahnya. Jendela-jendelanya udah dipagerin sama pemiliknya, sepertinya buat ngelindungin dari zombie. Di lantai atas, di dalam bak mandi, dia nemuin mayat si pemilik rumah, penampakan kalau mereka udah putus asa. Ben tahu kalau dia mau selamat, dia harus bertahan di rumah ini. Jadi dia mulai ngapalin setiap sudut rumah. Tapi, pas di lantai 2, Ben dengar suara langkah kaki samar-samar. Pas diikutin, ternyata pintu belakang rumah udah kebuka lebar. Ben yang ketakutan langsung masuk dan ngebarikade pintu pakai lemari, tapi dia nggak tahu kalau zombinya udah masuk ke rumah. Sambil terus menjelajah, tongkat Ben tiba-tiba nyentuh zombie yang udah masuk tadi, dan zombie itu pun langsung nyerang dia. Ben panik banget, tapi untungnya dia udah apal letak tangganya, jadi dia langsung lari ke lantai 2 sambil dikejar sama zombinya. Pas sudah kepepet mau dimakan, tiba-tiba ada polwan yang nongol di tangga dan langsung nembak kepala zombinya. Begitu dengar suara tembakan, Ben secara refleks langsung angkat tangan. Dia pun kemudian minta tolong bukain borgolnya. Tapi bukannya ditolongin, tangannya malah diborgol lagi. Ben mohon-mohon sama si polwan yang bernama Mara buat dilepasin, tapi ditolak mentah-mentah. Mara nggak mau ambil resiko, karena Ben diborgol, pastinya dia adalah penjahat. Habis itu, Mara buang mayat zombinya dan ngecek setiap sudut ruangan. Pas nyampe basement, ternyata keadaannya lebih aman daripada di atas, sehingga dia pun kemudian bawa Ben turun ke bawah. Mereka pun kemudian ngobrol dan kenalan. Ternyata Mara ini lagi hamil, tapi masih tetap kerja di kantor polisi. Dia kemudian cerita kalau dia sial banget, tadi dia ketemu sama cewek yang mau berubah jadi zombie. Tapi pas Mara mau nolongin, si cewek itu malah ngambil kesempatan. Dia ngambil pistol dari mobil polisi dan bawa kabur mobilnya. Mara pun terpaksa jalan kaki sampai akhirnya dia nyampe di tempat mereka sekarang. Beberapa saat kemudian, Mara sadar kalau diem di tempat ini bukanlah solusi, jadi Mara kemudian mutusin buat lepasin borgolnya Ben. Dia berencana mau bawa Ben ke ambulans, terus pakai ambulans itu buat cari bantuan. Tapi, begitu mereka keluar rumah, Mara dan Ben langsung papasan sama zombie. Mara nembakin 3 peluru buat ngebunuh zombie itu, jadi pelurunya sekarang tinggal 2, ditambah lagi dia harus ngebimbing Ben yang buta, jadi mereka terpaksa balik lagi ke basement. Biar peluang selamatnya lebih gede, Mara mutusin buat keluar sendiri ngambil ambulans itu. Sebelum pergi, dia ngasih Ben kapak dan tali, nyuruh dia pakai tali itu buat cari jalan keluar kalau zombie sampai nerobos masuk. Ben yang merasa ditinggal dan dia salah paham sama niat baiknya Mara, tapi Mara meyakinkan Ben kalau dia bakal balik lagi. Ditinggal sendirian di basement, Ben ngikutin tali buat balik ke atas, terus ngunci pintunya biar aman. Dia santai-santai dulu di sofa, sambil ngurusin matanya yang sakit. Dan karena kelelahan, dia pun akhirnya ketiduran tanpa sadar. Tiba-tiba, dia kebangun gara-gara ada suara, dikiranya Mara udah balik. Tapi, ternyata itu adalah zombie yang udah merangkak masuk lewat jendela. Ben ngerasa ada bahaya, tapi untungnya dia udah hafal rumahnya, jadi dia bisa ngakalin si zombie. Dia ngambil kapak dan terus muter-muter sampai akhirnya berhasil keluar. Tapi di luar dia juga ketemu sama zombie lainnya, jadi dia langsung pakai kapaknya dan berhasil ngebunuh si zombie, meskipun ngayunin kapaknya secara ngawur. Ben pun kemudian langsung pergi dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, pas lagi nyusurin hutan, tanpa sadar Ben malah nyasar dan sampai di sebuah kabin kayu. Dia duduk di depan pintu dan nyoba ngobatin matanya lagi, dimana pas dibuka, ternyata pandangannya udah lumayan mendingan. Tapi, gak lama kemudian dia dengar suara-suara aneh di dekat situ. Sambil bawa sekop buat jaga-jaga, zombie kemudian nongol dari samping. Walaupun sempat ngehindar dari serangan pertama, dia agak kagok pas ngebalas dan baru dapat posisi yang pas buat mukul si zombie ketika mau gigit kakinya. Sementara itu, Mara akhirnya nyampe di ambulans, tapi dia malah diserang sama mayat yang udah berubah jadi zombie dari dekat situ. Pistolnya jatuh, Mara berjuang lepasin diri dan berhasil ngambil pistolnya lagi dan langsung nembak si zombie. Tapi ternyata nggak mempan, padahal pelurunya udah habis. Panik banget, Mara kemudian pakai batu nisan di dekatnya buat ngabisin si zombie. Nahasnya, kebahagiaan itu cuma sebentar, karena dia baru tahu kalau ambulansnya udah rusak dan nggak bisa dipakai lagi. Mara pun terpaksa balik lagi ke kabin dengan tangan kosong. Pas masuk kabin, Mara lihat Ben udah nggak ada, jendela yang pecah bikin dia yakin kalau ada zombie yang udah masuk ke tempat persembunyian mereka.
Mara pun langsung ambil senjata punya si pemilik rumah dan langsung buru-buru nyari Ben. Sementara itu di hutan, Ben nggak sengaja nemu tempat perkemahan. Pas masuk, dia nyapa orang di dalamnya, tapi orangnya malah keluar sambil nembakin Ben. Beberapa saat kemudian, Ben tersadar di dalam mobil dan muncullah orang yang nembak dia yang bernama Gator. Gator tadi ngira Ben adalah zombie, jadi dia langsung nembak dia dan untungnya cuma kena bahunya doang. Gator kemudian ngasih Ben senjatanya dan bilang kalau dia udah kena infeksi virusnya. Jadi Gator minta Ben buat nembak dirinya kalau udah berubah. Ben ragu-ragu, tapi kondisi Gator makin parah dan akhirnya dia pun tewas. Udah gitu, zombie-zombie lain juga makin dekat dari luar mobilnya. Ben kemudian pecahin jendela mobil dan terus nembak. Tapi nggak taunya Gator udah berubah jadi zombie juga dan langsung nyerang dia. Dan untungnya Ben masih bisa ngehindar dan ngumpet ke dalam ruangan. Di saat yang sama, Mara udah nyampe deket kabin dan nemuin obat tetes mata yang dipakai Ben tadi. Mara kemudian ngikutin suara tembakan sampai akhirnya dia nyampe ke tempat perkemahan dan langsung bantai 2 zombie yang ada di luar. Tiba-tiba muncul zombie Gator, sementara peluru Mara udah habis. Dan ketika Mara udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, Ben langsung keluar dan nyoba nembakin senjatanya. Dan hebatnya tembakannya langsung kena kepala zombie Gator. Mereka berdua kemudian saling bantu buat kabur dari tempat perkemahan itu. Sebelum subuh, mereka berdua nyampe di pabrik yang udah ditinggalin. Pas masuk, Mara lihat kalau listriknya masih nyala dan mereka nemu ruangan buat ngumpet bentar. Tiba-tiba, Mara ngerasain sakit perut parah, tandanya bayinya udah mau lahir. Ben yang nggak tahu harus ngapain, dia cuma bisa nungguin di sampingnya. Tapi, kepanikan mereka makin parah pas dengar suara geraman, para zombie udah masuk ke dalam pabrik juga. Jadi mereka terpaksa harus kabur lagi. Pas lagi nyari jalan keluar, mereka ketahuan sama zombie. Pabriknya banyak banget jalannya, jadi mereka sempat nyasar. Ada satu zombie yang berhasil nyusul, tapi Ben bisa ngalahin dia dengan sekali pukulan. Mereka kemudian lanjut nyari jalan keluar, tapi Ben tiba-tiba diseret sama zombie lain. Dia nyuruh Mara buat terus lari, tapi Mara udah gak kuat lagi buat jalan. Pas lagi kelelahan, Mara ngeliat zombie lain ngedeketin dia. Karena udah gak bisa berbuat apa-apa, Mara cuman bisa teriak-teriak minta tolong. Untungnya, Ben kemudian muncul dan langsung bunuh zombinya. Tapi, ternyata Ben juga udah kena gigit. Biar Mara selamat, Ben harus nyari jalan keluar sebelum dia berubah jadi zombie. Di sepanjang jalan, mereka ketemu banyak zombie, tapi untungnya zombie-zombie itu nggak gerak cepet. Sampai akhirnya, mereka nemuin jalan keluar. Pas Mara udah keluar, Ben langsung nutup pintunya dan terus ngelawan zombie-zombie yang muncul dari belakang. Abis pakai senjatanya buat bunuh semua zombinya, Ben sisain 1 peluru buat dirinya sendiri. Sementara itu, Mara yang berhasil kabur, kemudian jatuh dan pingsan di pinggir jalan, karena dia udah gak kuat nahan sakit perutnya. Tapi, beruntungnya, dia kemudian ditolongin sama orang yang lewat di jalan itu. Dan setelah beberapa saat, Mara akhirnya berhasil melahirkan bayinya dengan selamat di dalam mobil.